wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir Al-Qur'anil Karim. Di pertemuan yang lalu kita membahas bab tentang dhamir. Ya, sudah kita jelaskan bagaimana fungsi dhamir dalam bahasa Arab dan beberapa jenis-jenis dhamir, dan bagaimana Al-Quran atau bagaimana para ulama membahas tentang masalah dhamir ini untuk membantah. Ya, di antara fungsinya sebagian adalah untuk membantah tafsir-tafsir yang menyimpang. Itu disebabkan karena mereka bermain-main dhamir di situ. Pada pembahasan setelahnya, ini setelah saya perhatikan pembahasannya lebih rumit lagi. Maksud saya lebih rumit adalah pembahasan hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah mengetahui bahasa Arab. Sehingga saya kira kalau ini dijelaskan di pagi hari ini, disampaikan di kajian ini, tentu akan menyulitkan sebagian jamaah yang mungkin masih belum bisa bahasa Arab. Jadi khawatirkan akan semakin membuat bingung. Kayak kemarin itu mungkin ana lihat sebagian mencurang-mencurangnya apa gitu. Iya. Jadi untuk mungkin agar waktu kita efektif, insya Allah pembahasan tentang dhamir yang setelahnya ya kurang lebih sama dengan apa yang kita sampaikan. Intinya dhamir di situ pergantian dhamir itu digunakan oleh para ulama dalam ilmu tafsir untuk membantah sebagian penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Tapi langsung saja kita masuk ke inti pembahasan. Ini berarti pembahasan tentang usul fit tafsir ini saya anggap sudah selesai ya. Sudah selesai kita bahas muqaddimahnya. Sekarang kita masuk ke tafsir juz amma. Nah, tafsir juz amma ini kemarin dimulai surah An-Naba langsung atau Al-Fatihah dulu? Fatihah di sini. Ya. Tapi kita mulai di surah Al-Fatihah. Dan kita baca juga dari penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan suratul Fatihah summiyat bidzalik li'annahu iftataha bihal Qur'anul Karim. Disebut dengan surah Al-Fatihah karena dengan surat Al-Fatihah inilah Al-Quran itu dibuka. Karenanya terjemahnya artinya surah Al-Fatihah ini adalah pembukaan. Wa qad qil innaha awwalu suratin nazalat kamilah. Ada juga yang mengatakan kenapa dinamai dengan Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah inilah surat pertama yang diturunkan secara utuh. Ya, secara sempurna satu surat penuh. Tidak seperti sebagian surat yang turunnya itu secara parsial-parsial. Ayat ini dulu, nanti turun yang lain belakangan, dan seterusnya. Tapi kalau Al-Fatihah turun secara sempurna. Hadhihi surah qala ulama. Surat ini kata para ulama, innaha tashtamilu ala mujmali ma'anil Qur'ani fit tauhid wal ahkam wal jaza' wa turuqi bani Adam wa ghairi dzalik. Surah Al-Fatihah ini kata para ulama itu mencakup secara global seluruh makna-makna di dalam Al-Quran. Baik itu tauhid, karena di dalam Al-Quran itu dibicarakan tentang berbagai macam tema. Tauhid, hukum-hukum, kemudian tentang balasan, ya, tentang balasan dan dosa. Demikian juga tentang bagaimana seharusnya jalan yang ditempuh oleh anak Adam, oleh manusia. Dan pembahasan-pembahasan Al-Quran yang lain itu semuanya terangkum di dalam surah Al-Fatihah. Ada ucapan yang unik dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkaitan dengan surah Al-Fatihah ini. Dan kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul
itu tidak terhingga. Bukan tidak terhingga, artinya kita tidak tahu berapa jumlah kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena jumlah rasulnya saja berapa kita nggak tahu. 25 nabi dan rasul yang selama ini kita kenal itu tidak mewakili semua nabi dan rasul yang diutus sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, dan ada juga rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Artinya nggak diceritakan kepada Nabi nama rasulnya siapa, dakwahnya bagaimana, kaum yang dihadapi itu kaum apa, kemudian kitab yang diturunkan kitab apa, nggak dijelaskan. Tapi kita yakini ada. Nah, semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul itu semuanya terangkum dalam 2 kitab inti. Ini kita bicara sebelum Al-Quran. Ya, terangkum semua kitab-kitab tersebut dalam 2 kitab induk, 2 kitab inti, yaitu At-Taurah dan Injil. Semuanya terangkum dalam 2 kitab induk ini. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi SAW, maka 2 kitab ini, Taurat dan Injil, itu semuanya terangkum di dalam Al-Qur'an. Ya, semuanya terangkum, tercover di dalam Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an kita tahu ada 144 surat. 144 surat itu terfokuskan, terangkum pada 1 surat, yaitu surat Al-Fatihah ini. Makanya kenapa surah Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab kalau diterjemahkan secara literal apa artinya? Ummu apa ummu? Ibu, ibunya kitab. Ummul Quran, ibunya kitab. Berarti kalau Al-Fatihah ini ibunya, berarti Al-Baqarah sampai An-Nas apanya? Anaknya. Gitu pemahaman simpelnya. Bahkan para ulama menyebutkan surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu adalah tafsirnya surah Al-Fatihah. Jadi paham ya? Surah Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu tafsirnya surat Al-Fatihah. Dan kemudian di dalam surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Nah, 7 ayat ini terfokuskan pada 1 ayat inti. Ya, terfokuskan pada 1 ayat inti. Ayat apa itu? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Baik. Berarti kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia itu fokusnya pada 1 ayat tersebut. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi fokusnya kepada tauhid. Baik. Kita lanjutkan kata Syekh Utsaimin, wa hadhihi surah laha mumayyizat tatamayyazu biha an ghairiha. Surat ini memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Minha annaha ruknun fis shalawat allati hiya afdalu arkanil Islam ba'da syahadatain. Di antara keistimewaan surah Al-Fatihah yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain, surah Al-Fatihah ini termasuk rukun dari sholat. Yang sholat ini merupakan rukun Islam yang pertama atau rukun Islam yang utama setelah 2 kalimat syahadat. Karenanya tidak sah orang yang melaksanakan sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Nabi SAW mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini keistimewaan. Ini tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Antum kalau salat nggak baca kulhu gitu, tetap sah nggak? Salat hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin, ruku. Sah? Kalau bicara sah. Ya, tapi kurang kesempurnaannya. Fala sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab wa minha annaha ruqiyah. Dan diantara keistimewaan surah Al-Fatihah yang lain bahwa surah Al-Fatihah ini termasuk surat yang digunakan yang manjur digunakan untuk ruqyah.
untuk pengobatan. Bukan berarti surat-surat yang lain nggak bisa untuk ruqyah, enggak. Semua Al-Quran itu isinya ruqyah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' linnas. Dan kami turunkan Al-Quran yang isinya adalah syifa, penyembuh bagi manusia. Semua Al-Quran adalah ruqyah. Tapi di antara ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran yang paling manjur ya digunakan sebagai ruqyah adalah surah Al-Fatihah. Idza quri'a biha 'alal marid syufiya biidznillah. Apabila dibacakan kepada orang yang sakit, maka dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil ladzi qara'a 'alal ladzi fabari'a ma yudrika annaha ruqyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menemui sebagian sahabat yang ketika dia itu tersesat di suatu jalan. Jadi kisahnya ada beberapa sahabat yang tersesat di suatu jalan. Kemudian sahabat-sahabat ini minta makanan, minta minuman kepada penduduk setempat. Tapi ternyata nggak dikasih. Setelah itu para sahabat kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba seorang di antara penduduk itu menghampiri para sahabat dan bertanya, barangkali di antara kalian ada yang bisa mengobati. Karena sesungguhnya salah seorang warga kami itu sedang sakit. Maka kalau bisa sembuh, kami akan berikan makanan kepada kalian. Maka kemudian dibacakan surah Al-Fatihah dan sembuh orang tersebut. Kemudian ketika kembali kepada Nabi SAW, Nabi membenarkan hal itu. Ya, Nabi mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dan tahukah engkau, dari mana engkau tahu bahwa memang surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ini keistimewaan surah Al-Fatihah. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa qad ibtada'a ba'dun nasil yauma fi hadhihi surah bid'atan. Namun sangat disayangkan sebagian orang melakukan kebid'ahan dengan surat ini. Mengada-ngadakan hal baru dengan surat ini. Fasaru yakhtimuna bihad du'a. Mereka menjadikan surah Al-Fatihah sebagai penutup doa. Banyak nih. Bukan yang bilang ya, Syekh Utsaimin. Mereka menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai surat untuk menutup semua doa. Macam doa Allahumma Al-Fatihah. Ini enggak ada. Surat Al-Fatihah iya, itu merupakan surat yang diberkahi atau surat yang digunakan untuk ruqyah, memiliki keutamaan. Namun penggunaannya itu tetap kembali kepada bagaimana Nabi dan para sahabat menggunakannya. Nggak bisa seenaknya sendiri seorang menggunakan satu surat untuk keperluan-keperluan khasiat-khasiat tertentu, nggak bisa. Wa yabtadi'una bihal khutab wa yaqra'unaha 'inda ba'dil munasabat. Dijadikan sebagai surat untuk membuka seminar-seminar, membuka acara-acara tertentu, itu menggunakan surat Al-Fatihah. Wa hadza ghalat. Ini sebuah kesalahan kata beliau. Tajiduhu mathalan idza da'a thumma da'a qala liman haulahu al-Fatihah, yakni iqra'ul Fatihah. Kau dapati sebagian orang ketika berdoa, kemudian sang komandan doa ini mengatakan kepada jamaahnya Al-Fatihah, artinya bacalah surah Al-Fatihah. Ini kesalahan kata beliau. Li'anna al-ibadat mabnaha 'ala tauqif wal ittiba'. Karena kata beliau namanya ibadah itu dibangun di atas dasar tauqif. Tauqif berhenti pada dalil. Ada dalil kita kerjakan, nggak ada dalil ya sudah, kembali kepada hukum asalnya, nggak boleh dikerjakan. Dan asas ibadah juga adalah ittiba, mengikuti contoh dari Nabi SAW. Dan Nabi nggak pernah menggunakan surah Al-Fatihah sebagai penutup doa. Ya, bawakan kepada kami satu riwayat, Nabi setiap kali berdoa ditutup dengan Al-Fatihah kepada para sahabat-sahabat. Ini bid'ah di dalam agama. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, langsung masuk ke ayat yang pertama. Di sini kita katakan tadi surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Memang di kebanyakan mushaf 7 ayat itu termasuk Bismillahirrahmanirrahim, termasuk basmalah. Itu ayat yang pertama. Tapi Anda nggak usah heran kalau ada pendapat lain yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk surah Al-Fatihah, tapi itu termasuk pembuka surat. Sebagaimana surat-surat lain itu juga ada Bismillahirrahmanirrahim, dan itu bukan termasuk awal surat.
Nah, ini seperti surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk awal surat. Surat Ali Imran, surat An-Nisa dan seterusnya, semua ada bismillah kecuali surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah. Itu tidak termasuk ayat di dalam surat tersebut. Ini ada satu pendapat dan ini bukan perbedaan pendapat yang terlalu dibesar-besarkan, ya nggak perlu sampai seseorang gontok-gontokan dalam masalah ini. Ya intinya Bismillahirrahmanirrahim itu tetap diucapkan ketika membaca surah Al-Fatihah. Cuman yang mereka khilaf, apakah bismillah ini termasuk surat ayat di dalam surah Al-Fatihah atau tidak? Itu saja khilafnya. Nanti soal mungkin ketika sholat, apakah bismillahnya dijaharkan atau disirkan? Ini juga khilaf di antara para ulama. Ya tidak bisa kita menjudge seseorang itu keluar dari jalan sunnah hanya dari perkara-perkara yang furu', perkara-perkara cabang seperti ini. Ini bukan perkara usul, bukan perkara pokok. Maka seorang harus bisa membedakan, mendudukkan tempat mana yang perkara usul dan mana yang perkara furu'. Ya, tidak seperti sebagian orang di zaman sekarang masih bingung. Sehingga kalau bingung menyikapi perkara pokok dan perkara cabang, ini nanti berdampak pada perilakunya kepada sesama kaum muslimin. Dia menghajar, memboikot, bahkan dia berani mengeluarkan saudaranya dari barisan ahlu sunnah hanya gara-gara perbedaan masalah usul, masalah furu'. Ya, contoh yang terjadi di sebagian ikhwan, terutama di musim-musim pandemi seperti ini, perbedaan masalah apakah sholat softnya rapat atau berjarak. Nah, tanya sama antum, ini usul atau furu'? Furu'. Ini cabang dalam masalah agama yang terbuka pintu ijtihad di situ. Ada yang lebih memegang pendapat, oh enggak, sholat tetap harus rapat. Ya tidak renggang satu dengan yang lain. Ayo, tidak ada masalah. Tapi cukup engkau menghormati saudaramu yang mengambil pendapat yang lain. Sholat dengan menggunakan jarak. Apalagi para ulama juga ikhtilaf apakah merapatkan shaf itu kewajiban dalam sholat atau sunnah dalam sholat. Dan yang lebih rajih, merapatkan shaf itu sunnah di dalam salat. Maka ya sudah, biasa saja. Nggak usah kowar-kowar di medsos atau menghina saudaranya itu yang shafnya renggang itu madhab WHO. Ada omongan-omongan yang kayak gini, nggak baik kayak gini. Madhab WHO, madhabnya Dajjal, dibilang kayak gitu. Apalagi yang mengatakan ustadz-ustadz akhir zaman. Ya dibilang madhabnya Dajjal, madhabnya WHO dan lain sebagainya. Ini nggak baik ya, seorang yang belajar tentang akidah, belajar tentang manhaj, keluar kata-kata yang nggak pantas seperti ini kepada saudaranya. Ya woles saja, biasa saja menghadapi perbedaan yang seperti ini biasa. Kembali ke surah Al-Fatihah. Kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah, terus ya apa cara ngitungnya kalau Al-Fatihah ini 7 ayat? Bukan berarti kalau Bismillah ini nggak termasuk ayat, maka ayatnya jadi 6. Enggak. Tetap 7. Para ulama sepakat 7 ayat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Fatihah. Nah terus ayat yang ke-7-nya di mana? Alhamdulillahirabbil alamin 1. Ar-Rahmanirrahim 2. Maliki yaumiddin 3, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, ihdinas siratal mustaqim 5, siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Di situ ada ayat. Tapi ini jarang mushaf terutama di Indonesia yang pakai pendapat yang tadi kita sebutkan. Tapi ala kulli hal, kita kembali ke Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata beliau, fa idza qulta bismillah wa anta turidu an taqula takdirul fi'li bismillahi akil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada semacam bentuk permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan tolong kepada Allah untuk diberikan taufik, untuk diberikan pertolongan kepada Allah dalam melakukan sesuatu. Kalau Anda mau makan mengatakan bismillah,
maka itu ada ucapan yang tersembunyi mestinya. Ada ucapan yang tersembunyi yang tidak antum ucapkan. Maknanya bismillah, dengan namamu ya Allah aku meminta pertolongan untuk makan. Itu harusnya kelengkapnya seperti itu. Cuman tidak ditampakkan. Paham ya? Antum mau berkendara, antum mau pakai baju, bismillah. Itu artinya minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada perbedaan antara basmalah dengan tasmiyah. Ada perbedaan antara basmalah dengan tasmiyah. Ada yang tahu bedanya apa? Basmalah ya apa sih? Dan tasmiyah. Apa bedanya basmalah sama tasmiyah? Basmalah bismillah. Tasmiyah kebalik antum. Kebalik. Basmalah bismillahirrahmanirrahim, tasmiyah bismillah tok, enggak pakai ar-rahmanirrahim. Kebanyakan kalau kita mau memulai aktivitas itu tasmiyah atau basmalah? Tasmiyah, awas. Kita mau pakai sandal, kita mau pakai sepatu, kita mau pakai baju, basmalah, tasmiyah, kemudian baru kalau ada doa-doanya kita baca doanya. Nah, basmalah ini lebih sedikit penggunaannya untuk membaca Al-Quran. Ya, untuk memulai membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk ketika menulis surat. Ya, ketika mau menulis surat, atau sekarang nggak ada surat ya, WhatsApp misalnya, nah, itu pakai bismillahirrahmanirrahim, lengkap. Ini diambil dari surat-surat Nabi SAW kepada raja-raja ketika itu. Nabi dulu pernah memerintahkan sahabat untuk mengirim surat kepada raja-raja. Min Muhammadin ila Qaisar ila Hiraql azimur Rum salamun ala manittaba'al huda aslim taslam. Ya, dari Muhammad sang utusan Allah kepada Heraklius penguasa Romawi, semoga keselamatan bagi mereka yang mengikuti jalan petunjuk. Aslim taslam, masuk Islamlah kau akan selamat. Nah, sebelum menulis surat itu, di atasnya tertulis bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin. Demikian juga contoh yang diberikan oleh Nabi Sulaiman ketika menulis surat kepada Bilqis. Ya, Nabi Sulaiman membubuhi dengan bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun tasmiyah itu digunakan mau makan. Sebagaimana Nabi SAW pernah menegur seorang bocah yang ketika makan, dia makan pakai tangan kiri, kemudian nggak pakai bismillah, kemudian makan itu nyawuk kuno nyawuk gini gitu. Ya, namanya bocah. Kemudian Nabi mengatakan, ya gulam sammillah, wahai bocah sammillah. Sammillah ini tasmiyah. Ya, bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang dekat-dekat dulu. Nah, ini berarti tasmiyah, bukan basmalah. Tapi yang kita bahas basmalah. Lanjut lagi kata Syekh Utsaimin, innahu yajibu ayyakuna muta'alliqan bimahdhufin. Nah, ini dari segi bahasa Arab. Kita lewati penjelasan beliau dari segi bahasa Arab. Nah, ini ada dalil yang lain tentang tasmiyah, yaitu tentang hadis tentang menyembelih. Larangan menyembelih sebelum sholat Id, Idul Adha ya. Larangan menyembelih sebelum sholat Id. Kata Nabi SAW, man yadbah qabla ayyusalliya falyadbah makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaklah dia menyembelih lagi, karena enggak sah salatnya. Wa man lam yadbah falyadbah bismillah.
Dan barang siapa yang belum menyembelih setelah Idul Adha atau setelah melaksanakan sholat Idul Adha, maka hendaklah dia menyembelih Bismillah. Nggak pakai Ar-Rahmanir Rahim. Maka hendaklah dia menyebut Bismillah. Dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim ada 3 nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut di situ. Ada Allah, ada Ar-Rahman, dan ada Ar-Rahim. Allah, kata beliau, Ismullahi Rabbil Alamin, la yusamma bihi ghairuh, wa huwa aslul asma, wa lihada ta'til asma tabi'atan lahu. Yang pertama ada nama Allah di situ. Allah adalah nama Allah. Allah adalah namanya Allah, nama dia. Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Yang tidak boleh seorang bernama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa al-asmaul husna yang boleh orang lain untuk menamai dirinya dengan itu hanya sebatas namanya saja, namun tidak boleh dia meyakini makna nama itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Nabi SAW disifati oleh Allah dengan Rauf, Rahim, Aziz. Di akhir surah At-Taubah misalnya. Akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. Ini bicara tentang Rasul. Ya, azizun alaihi. Aziz ini nama Allah atau bukan? Termasuk nama Allah, tapi disematkan kepada Nabi SAW. Boleh, tapi harus diyakini nggak sama aziznya Allah dengan aziznya Nabi SAW. Tapi kalau orang namanya Abdul Aziz, panggil secara lengkap. Karena yang dia nisbatkan itu kepada Al-Aziz Allah Subhanahu wa taala. Ada, kita pernah nemu orang Syiah. Ya, orang Syiah namanya ambigu. Namanya ambigu. Namanya itu ini. Abdul Ali. Ini siapa yang dimaksud Ali di sini? Karena nama Allah juga siapa? Al-Ali. Apa dalilnya kalau nama Allah Al-Ali? Ayat kursi. Wa huwal aliyyu al-azim. Al-Ali itu termasuk nama Allah yang maha tinggi. Ada orang Syiah namanya Abdul Ali, ambigu. Ali di sini siapa? Allah atau Ali bin Abi Thalib? Ya, kalau memang namanya dinisbatkan kepada Allah, Al-Aziz, Abdurrahman, ya Abdurrahim, itu harus dipanggil orang itu secara lengkap. Baik, Aziz, kemudian Nabi SAW juga disifati dengan Raufun Rahimun. Bil mu'minina Raufur Rahim. Rauf dan Rahim nama Allah bukan? Nama Allah. Nah, ini boleh. Ada beberapa nama-nama Allah yang boleh disematkan kepada orang hanya sebatas penamaan saja, namun harus diyakini berbeda dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semua ya, hanya sebagian saja. Nah, berbeda dengan sebagian nama-nama yang lain, itu nggak boleh secara mutlak ditujukan kepada makhluk. Seperti Allah, nggak boleh. Atau Ar-Rahman, juga nggak boleh. Ya, nggak boleh juga Ar-Rahman ini. Itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, yang menciptakan, itu hanya khusus bagi Allah Azza wa Jalla, tidak boleh makhluk dinamai dengan itu. Balik surat Al-Fatihah lagi. Tapi apa makna Allah? Ya, Allah maknanya adalah, kata Abdullah bin Abbas, dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Allah itu artinya adalah zat yang disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk-makhluknya. Zat yang disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk-makhluknya. Itu makna dari kata-kata Allah. Beda dengan
nama-nama Tuhan yang lain ya. Kalau nama Tuhannya agama-agama lain itu boleh manusia bernama dengannya. Ya, orang-orang Nasara itu ada yang namanya Jesus. Pernah tahu? Di Indonesia mungkin nggak ada, tapi di luar negeri ada orang-orang namanya Jesus. Yesus. Nggak tahu itu apa anunya WHO itu namanya Yesus. Demikian juga berhala-berhalanya Hindu ya, ada namanya Wisnu, Siwa, kan itu dipakai sama manusia. Jadi kalau kita nggak boleh, Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya miliknya Dia saja. Ini Allah itu adalah nama asal. Sedangkan nama-nama Allah yang lain itu mengikuti nama Allah itu. Bingung? Anda kalau membuka di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang sederet Asmaul Husna. Sebelum Allah menyebutkan tentang Asmaul Husna, Allah itu memulai dulu dengan Allah. Contoh ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Kita tampilkan. Perhatikan, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Sebelum menyebutkan al-hayyu dan al-qayyum, Allah sebutkan dulu Allah. La ta'khudhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sampai pada menyebutkan dua nama Allah yang terakhir, wa huwal aliyyul azim. Sebelum menyebutkan al-ali dan al-azim, di awal ayat disebutkan Allah. Lebih panjang lagi dalam surah Al-Hasyr. Perhatikan surat Al-Hasyr. Ya, ayat yang ini 22. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Itu nama Allah, alimul ghaibi wasyahadah. Sebelum menyebutkan itu, Allah awali dengan huwallah, huwar rahmanur rahim. Kemudian ayat setelahnya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Ini disebutkan nama-nama Allah berjejeran. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Sebelum menyebutkan itu disebutkan dulu Allah. Ya, karena nama Allah ini adalah inti dari semua al-asmaul husna. Lanjut lagi ke surah Al-Fatihah. Ar-Rahman. Setelah nama Allah kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama-sama diambil dari kata-kata rahmah. Sama-sama diambil dari kata-kata rahmah. Kalau diterjemahan itu podo wae, kurang lebih lah. Diterjemahkan menjadi yang maha apa? Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Diwalik-walik tidak apa-apa. Ar-Rahman yang maha penyayang, Ar-Rahim yang maha pengasih. Tidak apa-apa, karena penyayang pengasih apa bedanya? Itu podo wae ngono-ngono. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dalam pemahaman para ulama al-fiqih, fikih al-asmaul husna, ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Meskipun sama-sama diambil dari kata-kata rahmah yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman kata beliau maknanya adalah dzu rahmatin wasi'ah. Rahman, Ar-Rahman artinya adalah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Walihada jaa ala wazni fa'lan alladhi yadullu ala sa'ah. Oleh karenanya dalam bahasa Arab itu datang dengan timbangan fa'lan yang menunjukkan keluasan. Ini kalau dalam bahasa Arab. Jadi rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Sampai orang-orang kafir itu juga mendapatkan rahmat Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid, yu'tikum kiflaini mir rahmatihi. Apabila kalian beriman, kalian akan mendapatkan 2 kali rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, surat Al-Hadid ayat 28. Tuh. Baik. Kita perhatikan di sini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, maka kalian akan mendapatkan 2 kali dari rahmat Allah. Apa maksudnya orang mukmin dapat 2 kali rahmat Allah? 2 kali rahmat Allah berarti rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Tapi kalau orang kafir dapat rahmat cuman 1, rahmat di dunia saja. Nah, 1 rahmat ini itu karena nama Allah Ar-Rahman inilah orang kafir dapat rahmat juga di dunia tok tapi. Karena kita lihat orang kafir ya urip sih nah, dia hidup ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kafir yang sembuh dari penyakitnya. Ya, ada orang kafir yang mendapatkan makanan setiap harinya. Itu semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menunjukkan adalah nama Allah Ar-Rahman ini. Sedangkan Ar-Rahim, kata beliau, Al-Musil lirrahma may yasha'u min ibadi. Ar-Rahim ini lebih khusus lagi, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang hanya Dia berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kalau Rahman itu semua dapat rahmat Allah di dunia, tanpa Allah pilih-pilih yang mukmin kafir, yang jin atau manusia, yang hewan atau tumbuhan, semua diberi rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Ar-Rahim itu menunjukkan Allah itu punya rahmat yang hanya khusus bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Walihada ja'at ala wazni fa'il ad-dal ala wuqu'il fi'li. Fahuna rahmatun hiya sifatu. Hadhihi dalla 'alaiha ar-Rahman wa rahmatun hiya fi'luhu ay isalur rahma ilal marhum dalla 'alaiha ar-Rahim. Maka dengan demikian kata beliau, sifat Allah Ar-Rahman, sifat Allah rahmah. Ya, Allah memiliki sifat rahmah, diambil dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan Allah itu punya perbuatan yang Dia itu hanya mengkhususkan sebagian hamba-hambanya saja yang mendapatkan rahmat. Itulah diambil dari nama Ar-Rahim. Diambil dari nama Ar-Rahim. Ada banyak versi ya, perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Di antara ulama ada mengatakan Ar-Rahman artinya adalah alladzi idza su'ila a'ta. Ar-Rahman itu artinya adalah zat yang apabila Dia diminta maka Dia akan memberi. Sedangkan Ar-Rahim adalah alladzi idza lam yus'al yaghdab. Sedangkan Ar-Rahim artinya adalah zat yang apabila Dia tidak diminta, artinya manusia sombong gak mau minta kepada Dia, maka Dia akan murka. Ada banyak penjelasan dari yang ini, tapi intinya itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu rahmat Allah maha luas. Ya, rahmat Allah maha luas. Nabi SAW mengatakan, innallaha qassamar rahmah mi'ata ajza. Sesungguhnya Allah membagi rahmat menjadi 100 bagian. Fa anzala juz'an wahidan ila dunya. Tahu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menurunkan 1 rahmatnya ke atas muka bumi ini. Yatarahamu bihal ibad. Yang dengan 1 rahmat inilah manusia, hewan, jin dan apapun yang ada di atas muka bumi ini saling berebut 1 rahmat ini tadi. Seorang ibu sangat sayang kepada anaknya, itu paling cuman dapat 0,0000 sekian persen rahmat. Loh, soalnya rebutan. Satu tok yang diturunkan, rebutan sama binatang, rebutan sama jin, rebutan sama miliaran manusia yang ada. Nggak tahu ibu kita dapat berapa persen, tapi kita lihat ibu kita begitu sayang kepada kita. Ya, sedangkan yang 99 itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ibu kita sangat sayang kepada kita. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya 99 tadi? Karenanya seorang penyair pernah mengatakan, Allahumma inni a'lam
anna ummi hiya Allahumma innaka ta'lam anna ummi hiya arhamun nasibi. Wahai Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya ibuku itu adalah manusia yang paling sayang kepadaku di antara semua manusia yang ada. Wa inni a'lam wa laqad alimtu anna ummi annaka arham min ummi, arhamu bi min ummi. Dan sesungguhnya aku tahu bahwa engkau ya Allah lebih sayang kepadaku daripada ibuku. Wa ummi la yarda liyal halak wal azab afatardahu anta wa anta arhamur rahimin. Ibuku saja yang kau sama ibuku lebih sayang kau wahai Allah, lebih sayang aku daripada ibuku. Ibuku saja dia nggak ridho apabila aku kena musibah, apabila aku kena azab, apabila aku hancur, ibuku nggak ridho. Maka apakah engkau ridho ya Allah apabila aku tertimpa musibah, apabila aku masuk ke dalam neraka, sedangkan engkau adalah zat yang paling penyayang melebihi semua yang ada. Paham nggak maksudnya? Kalau diterjemahkan kurang ini ya, gregetnya itu kurang. Jadi kalau dalam bahasa aslinya itu istimewa bait syair ini ya, mengkomparasikan antara kasih sayang ibu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lanjut kata Syekh Utsaimin, war-rahmah allati athbataha Allah li nafsihi rahmatan haqiqiyatan dalla 'alaiha as-sam'u wal aqlu. Rahmah yang diambil dari dua nama Allah tadi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu kata beliau dua sifat rahmah itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri bagi dirinya. Jadi bukan kita yang menetapkan rahmah ini, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diyakini sifat rahmat yang Allah tetapkan itu rahmat yang hakiki, kasih sayang yang hakiki, bukan majas. Ya, bukan majas. Ini dibuktikan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah dan juga dengan logika. Adapun dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ini nggak seperti sebagian ahli bid'ah yang mengatakan Allah nggak punya sifat rahmah, kasih sayang. Kenapa? Ya nggak pantas bagi Allah. Allah memiliki sifat rahmah, karena sifat rahmah ini kan menunjukkan kelemahan. Ya kan, apa ya, cemen gitu loh. Tahu ya? Masa Tuhan kok sifatnya cemen gitu, punya sifat kasih sayang. Kok gitu sih. Jadi sifat Allah itu apa kata mereka itu? Allah dituntut harus seperti mereka. Allah nggak bisa bicara, Allah tidak tinggi di atas arsy. Ini pemahaman yang keliru. Allah memiliki sifat rahmah dengan hakiki. Dalil-dalil di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Demikian juga dalil-dalil di dalam hadis Nabi SAW juga sangat banyak yang menunjukkan tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Dan jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah itu sangat penyayang kepada kalian. Allah sangat sayang kepada kalian. Dalam hadis Nabi SAW yang lain yang menunjukkan tentang rahmat Allah yang hakiki, bahwasanya suatu ketika Nabi SAW dan para sahabatnya pernah menjumpai ada seorang wanita yang kehilangan anaknya. Ada nemu anak diambil gitu. Kemudian para sahabat Nabi SAW, kemudian wanita ini mendapatkan kembali anaknya. Kemudian dipeluk, dicium, ya sebagaimana ibu yang mendapatkan anaknya kembali. Kemudian para sahabat ditanya oleh Nabi SAW. Nanti kan para sahabat mengatakan, atara hadhihi tarihatan waladaha finnar. Apakah mungkin, wahai para sahabat, apakah mungkin ibu ini melemparkan anaknya ke kobaran api? Ya, apakah mungkin ibu ini melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Para sahabat tegas jawabnya, la ya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Biasanya para sahabat ini ditanya sama Nabi,
ngerti jawabannya ataupun nggak ngerti jawabannya, mesti apa jawaban mereka? Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena Nabi masih hidup. Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kok tiba-tiba dalam kasus ini para sahabat tegas jawabnya, la, nggak mungkin. Kenapa? Karena apa yang mereka lihat dengan apa yang ditanyakan sama Nabi nggak nyambung. Ini ibu begitu sayang sama anaknya, lah kok nabinya tanya, mungkin nggak ibu ini ngelempar anaknya ke dalam api? Ya nggak mungkin. Kemudian barulah Nabi menjelaskan maksudnya, wallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Nah, ini kan berarti Allah mengkomparasikan antara kasih sayang ibu dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini kasih sayang yang hakiki, bukan majas, bukan kiasan, enggak. Sebagaimana dugaan ahli bid'ah, itu rahmat itu kiasan dari Allah. Artinya iradatut thawab. Rahmat itu artinya adalah Allah ingin untuk memberikan pahala kepada seseorang, memberikan ganjaran kepada seseorang. Allah enggak punya sifat rahmat, enggak. Kita jawab Allah punya sifat rahmat. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak sama dengan rahmatnya makhluk. Amal aqlu fa kullu ma hasala min ni'mah aw indafa'a min naqmah fa huwa min atharir rahmatillah. Sedangkan secara logika saja, itu tadi dari dalil, secara logika rahmat Allah itu ada dan benar-benar itu rahmat yang hakiki. Kita melihat kita mendapatkan nikmat dari Allah atau kita mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat, musibah itu semua adalah dampak daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan musibah itu juga termasuk dari kasih sayang Allah, karena Allah dengan musibah tersebut ingin untuk mengembalikan kita kepada jalan yang lurus. Nah, itu kan bentuk kasih sayang Allah. Sebagaimana Anda ketika memarahi anak Anda, bukan berarti Anda benci kepada sang anak, bukan berarti Anda benci kepada sang anak, tidak. Tapi itu kasih sayang Anda kepada sang anak agar dia lebih baik lagi perilakunya. Nah, itu secara akal. Hada waqad ankara qaumun wasafallahu ta'ala birrahmatil haqiqiyah wa harrafuha ilal in'am wa au iradatil in'am za'man minhum annal aqla yahilu wasfallahi bidzalik. Meskipun demikian, kata beliau, ada sebagian kaum yang menolak Allah punya sifat rahmah. Mereka melakukan tahrif, diselewengkan maknanya. Rahmah itu artinya tadi keinginan Allah untuk memberikan nikmat. Jadi Allah nggak punya rahmat. Lalu terus itu rahmat-rahmat yang ada di dalam Al-Quran apa maknanya? Itu artinya Allah punya keinginan untuk memberikan nikmat. Kalau rahmat kasih sayang itu nggak pantas bagi Allah. Jari nih ngono. Ya, mereka menganggap bahwa akal kita mustahil bisa menerima kalau Allah punya sifat kasih sayang. Yang kasih sayang ini menunjukkan sifat lemah, sifat lemah. Ada sebagian dalil yang kalau dipikir-pikir seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu saking rahmatnya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu kok seperti bisa ditipu, bisa diakali. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Orang-orang musyrikin itu kalau mereka ditimpa musibah, yaitu ketika menaiki kapal kemudian diombang-ambingkan dengan ombak, apa yang mereka lakukan? Berdoa kepada Allah. Kemudian sama Allah diapakan? Diselamatkan. Setelah diselamatkan di daratan, mereka kembali berbuat apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengabulkan doa mereka. Nah, itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seakan-akan kok Allah dihakali. Allah tahu nggak kalau Allah tahu nggak kalau orang musyrikin ini bakalan berbuat syirik lagi kalau diselamatin? Tahu.
Tapi kenapa kok tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kok seakan-akan Allah ketipu gitu lah. Kalau kita ya, rungono gak tak selametno. Kalau kita kan gitu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi pada dia. Ada orang kita bantu, masya Allah, ternyata dia kurang ajar sama kita. Nah, kita ngomong, rungono kan biyen gak tak tolong kon. Allah tahu orang musyrikin ini ketika diselamatkan di daratan, dia akan berbuat syirik kembali kepada Allah. Tapi kenapa kok diselamatkan sama Allah? Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya bahwa barang siapa yang dalam keadaan dia berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Meskipun Allah tahu setelahnya dia berbuat syirik. Yang penting ketika berdoa itu mukhlishina lahuddin, dia ikhlas berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dari rahmat Allah. Nah, itu rahmat yang hakiki, bukan majas. Ini disebutkan dari syubhat-syubhat mereka, tapi sudah ana wakili dengan apa yang ana sampaikan tadi. Halil basmalah ayatun minal Fatihah aula. Ini juga sudah kita sampaikan. Apakah basmalah itu termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah atau tidak? Di antara dalil yang belum kita sampaikan dalilnya ya. Di antara dalil yang mengatakan bahwa surah Basmalah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Allah mengatakan qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat. Salat di sini artinya surat Al-Fatihah. Aku membagi surat Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Sama kata Allah. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamadani abdi. Kalau hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku sedang menyanjungku. Jadi kita kalau membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan kepada para malaikat, hambaku sedang menyanjungku. Nah, dalam hadis ini, itu masih panjang ya hadisnya ya. Tapi diambil di awalnya, Allah langsung membuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalil yang menguatkan kalau bismillah bukan termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah. Pendapat. Ya, ini pendapat. Sedangkan yang berpendapat bahwa surat atau basmalah termasuk surat di dalam Al-Fatihah, yaitu sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas. Wa Abi Bakar wa Umar, dan juga ada Abu Bakar dan Umar. Fakanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah wala fi awal. Ini masih ini dalil tentang bismillah bukan termasuk ayat. Jadi kata Anas, aku pernah sholat di belakang Abu Bakar, Rasul pernah sholat di belakang Abu Bakar, pernah sholat di belakang Umar, karena mereka kan jadi imam semua, khalifah itu. Anas bin Malik mengatakan, mereka sekalipun tidak pernah menyebut Bismillahirrahmanirrahim dalam sholatnya. Ya, kata Anas bin Malik. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini kayaknya beliau lebih mendukung pendapat yang mengatakan bismillah itu tidak termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah. Nah, ini buktinya beliau tidak membawakan dalil pendapat yang kedua, yaitu bismillah termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah. Yang dibawakan dalil-dalil yang menguatkan bahwa bismillah, basmalah itu ayat tidak termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah. Tapi ala kulli hal, tidak ada masalah dalam perbedaan ini. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke ayat yang berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ana cukupkan pertemuan ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi